seberapa besar sih dampak presidensi G20 ini untuk Indonesia? Kalau menurut Oke. Aan nih. Wow, pertanyaannya keren dan berat. Sekaligus gitu ya. Iya. Dampak atau manfaat ya presidensi G20 untuk Indonesia, menurut aku mungkin pertama dari segi branding Indonesia di dunia internasional. Dan gimana sih sebagai tuan rumah Indonesia tuh memimpin jalannya G20 yang nggak cuma seminggu gitu ya Mas, tapi setahun nih, dari Betul. Desember tahun 2021 sampai Oktober 2022. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke jajaran anggota G20, Mas. Wow, keren Dan banget. Indonesia juga jadi negara berkembang pertama nih yang menjadi host G20 gitu. Yang menjadi Memang dipengennya gitu loh. Memang dan Aan tahu Aan butuh gitu. Gitu kan ya? ya, Gitu nggak sih? benar. Benar-benar banget Mas Taufik. Benar banget Mas Taufik. Apa kita ngelakuin sesuatu not because I have to gitu, tapi because I choose to gitu. Kita memilih Benar, untuk melakukan itu, bukan kita karena kita diharuskan lakuin itu. benar. Jadi nggak ada unsur terpaksa gitu tuh ya, gitu ya. Iya. Karena merasa memang Aan yang pengen dan Aan yang butuh gitu. Jadi keduanya bersatu gitu kan. Oke, nih pertanyaan selanjutnya. G20, kalau ngomongin masalah G20 ini kan event yang sangat besar lah ya kalau di tahun ini, apalagi kan ini masih dalam suasana pandemi gitu kan, walaupun Mm-mm. pandeminya sekarang mungkin intensitasnya agak sedikit menurun kalau untuk Mm-mm. currently gitu ya. Nah, seberapa besar sih dampak presidensi G20 ini untuk Indonesia? Kalau menurut Oke. Aan nih. Wow, pertanyaannya keren dan berat. Sekaligus gitu ya. Iya. Dampak atau manfaat ya presidensi G20 untuk Indonesia, menurut aku mungkin pertama dari segi branding Indonesia di dunia internasional. Dan gimana sih sebagai tuan rumah Indonesia tuh memimpin jalannya G20 yang nggak cuma seminggu gitu ya Mas, tapi setahun nih, dari Betul. Desember tahun 2021 sampai Oktober 2022. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang masuk ke jajaran anggota G20, Mas. Wow, keren Dan banget. Indonesia juga jadi negara berkembang pertama nih yang menjadi host G20 gitu. Yang menjadi tuan rumah presidensi G20. Dan tentunya ini dapat menjadi branding tersendiri gitu ya buat Indonesia di mata dunia. Apalagi sekarang nih dapat MotoGP juga jadi tuan rumah, kayak Iya. double-double ya, dua event besar internasional dalam satu tahun gitu. Terus yang kedua, presidensi G20 Indonesia juga tentunya bisa menambah wawasan sih Mas, terutama wawasan anak-anak muda kayak kita gitu ya Mas. Karena kapan lagi kita belajar tentang G20, kapan lagi kita pakai virtual background G20 kalau Indonesia nggak jadi tuan rumah G20. Dan akhirnya harus banyak tahu juga tentang G20 karena kemarin juga di DJPB itu diminta untuk bikin esai. Jadi satu kanwil itu harus bikin satu esai tentang G20 di mata generasi centennial gitu. Ini kayak mau nggak mau harus belajar juga gitu kan, harus mencari tahu. Terus kalau misalnya dari segi event arrangement, G20 ini sendiri kan terdiri dari beberapa track ya Mas. Yang pertama adalah finance track. Finance track ini yang di handle oleh Kementerian Keuangan dan BI ya. Terus ada juga Sherpa Track. Sherpa Track ini untuk kepala negara, untuk presiden gitu. Dan yang terakhir juga ada working group-nya. Nah, working group ini nggak cuma satu, jadi ada yang U20, terus ada juga yang lain, aku lupa gitu. Pokoknya banyak Mas tentang yang 2020-nya gitu. Dan total event mulai dari 3 tadi gitu ya, yang pertama sampai yang ketiga itu ada 150 event yang diselenggarakan di berbagai kota. Jadi selama dari tahun 2021 sampai 2022 itu mulai dari Jakarta, Bali, dan Palembang. Kemarin baru banget yang working group tuh ada event yang diselenggarakan di Palembang kayak gitu. Dan tentunya ini juga jadi apa ya Mas? Branding buat Indonesia yang pertama, terus melibatkan UMKM gitu juga kan Mas. Karena kemarin pada saat event G20 yang di Jakarta itu aja lumayan banyak tuh UMKM dan ke JCC dan mempromosikan produk-produknya, mulai dari kopi sampai pakaian dan sebagainya.
Gitu. Mungkin tiga itu ya Mas. Yang pertama adalah branding Indonesia di dunia internasional. Terus yang kedua, gimana orang-orang, terutama generasi muda itu lebih aware, generasi mudanya Kementerian Keuangan ya terutama ya Mas, terhadap G20 ini. Dan yang terakhir, gimana G20 bisa membantu negara kita mengembangkan UMKM-nya dan mempromosikannya. Luar biasa. Apalagi UMKM ini kan sekarang benar-benar lagi digencarkan ya oleh pemerintah yang kayak kita harus belanja di warung gitu kan. Pas pasar juga kemarin ada kan ya materinya Iya, benar banget Mas. belanja di warung di warung tetangga gitu kan ya. Memang UMKM ini benar-benar yang insya Allah akan membantu perekonomian di Indonesia untuk berputar lagi dan insya Allah menjadi lebih baik lagi. Ya, benar sekali Mas. Apalagi kan tadi ada yang finance track sama yang Sherpa track ya Mas. Jadi Sherpa tracknya G20 tahun ini juga fokusnya pemberdayaan UMKM. Salah satu fokusnya seperti digitalisasi UMKM, pelatihan dalam rangka upskilling UMKM, terus mendorong berbagai kebijakan yang pro UMKM, pembiayaan ultra mikro dan lain-lain gitu. Jadi emang kayak semuanya saling berkaitan gitu loh Mas. Emang nyambung lah ya semua event-eventnya itu ya, dan semuanya insya Allah akan mendukung perekonomian di Indonesia lah ya, bukan hanya kehidupan ekonomi tapi juga sosial dan segala macamnya. Iya, betul. Oke, next An. Kemarin kan kamu latsar nih, baru banget selesai latsar. Nah, ada nggak dari latsar tuh yang ngaruh dengan kegiatan kamu dengan LOG20 ini? Oke, ada banget Mas, karena latsar itu sangat melatih untuk multitasking gitu ya. Awalnya aku bukan orang yang multitasking, tapi karena latsar, aku bisa multitasking. Dan ini ternyata sangat bermanfaat, nggak cuma buat G20, tapi juga pekerjaan-pekerjaan kantor gitu. Kehidupan sehari-hari. Bener Mas, kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua yang paling aku rasakan manfaatnya adalah bangun pagi, kebiasaan bangun pagi dan langsung olahraga gitu. Mungkin dulu-dulu juga bangun pagi, cuman nggak langsung bergerak gitu ya. Kadang scrolling Instagram dulu, akhirnya ketiduran lagi gitu. Tapi karena latsar itu jadi habitnya alhamdulillah lebih baik lah, bisa dibilang seperti itu. Walaupun memang masih ada yang harus diperbaiki lagi. Terus yang kedua adalah skill ini Mas, skill bikin video. Karena beberapa penugasan latsar itu kebanyakan bikin di videokan atau dibuat dalam bentuk video gitu ya Mas. Dan ini sangat membantu banget karena jadi nggak minder atau misalnya nggak grogi gitu di depan kamera. Dan kita juga bisa lebih percaya diri dan tentunya ngedit videonya pun kita bisa lakukan sendiri. Jadi kayak semuanya tuh kita bisa lakukan sendiri, mulai dari tag videonya, sampai edit videonya, sampai upload videonya. Karena kemarin juga G20 pada saat pembekalan itu diminta untuk ngedit video dan bikin video gitu. Berarti memang banyak banget, mungkin banyak ya pelajaran-pelajaran dasar di latsar gitu kan ya, kamu kayak belajar ngedit video gitu kan. Memang karena kan kemarin penugasannya bentuknya seperti itu, banyak kan yang bikin-bikin konten kan ya istilahnya. Kalau apa sih penugasan latsar kemarin, dan alhamdulillah pelajaran tersebut berguna gitu ya, terpakai di kehidupan sehari-hari saat ini. Iya, dan apa ya Mas, sepertinya penugasan tersebut tuh jenis penugasannya bisa dipertahankan gitu ya Mas, karena memang nggak cuma berpengaruh di latsar doang, tapi pas kerja juga serasa banget Mas, karena pas kerja kita diminta bikin konten. Anak-anak baru yang baru masuk. Emang perlu banget sih ya, karena memang pembuatan konten ini jadi isu yang lumayan besar ya sekarang ya, karena dimanapun kita butuh konten gitu loh, baik itu untuk pekerjaan, baik itu kadang buat kehidupan sehari-hari pun kadang kita bikin kayak reel singkat gitu kan, itu butuh juga kan ya skill ngedit, walaupun itu sedikit-sedikit gitu. Bener banget Mas. Bahkan di DJPB sendiri itu ada simplifikasi gitu, simplifikasi konten yang dimana kita ada beberapa puluh pegawai gitu yang terpilih untuk melakukan simplifikasi konten. Jadi bahkan sekarang udah nggak cuma di sosial media kantor doang Mas, tapi juga sosial media pribadi juga diminta simplifikasi. Dan dengar-dengar sih nih Mas, kedepannya itu akan seluruh pegawai gitu. Jadi mungkin 40 orang ini atau berapa ya kemarin kalau nggak salah, kan 40 ya Mas. Dan saya itu salah satunya gitu yang terpilih buat melakukan simplifikasi konten di sosial media kita. Nah, kedepannya seluruh pegawai DJPB itu diproyeksikan akan melakukan hal yang sama gitu. Wow. Yang kayak
setuju banget, dan benar banget yang Mas Taufik bilang tadi, konten sekarang penting gitu ya. Oke, terima kasih An. Ini terkait Latsar tadi ya, penugasan-penugasannya insya Allah berguna lah ya. Jadi buat teman-teman nih yang bentar lagi Latsar, jadi ditunggu saja nanti penugasannya. Jangan mengeluh boleh, tapi jangan terlalu didalami ya keluhannya. Nggak apa-apa ngeluh tuh wajar sih sebenarnya, tapi jangan terlalu sering ngeluh juga. Karena yang kayak disampaikan Mbak An tadi, penugasannya tuh benar-benar bermanfaat dan akan terpakai sampai dengan kedepannya gitu ya. Iya, Oke, benar Mas. next An. Pelajaran apa nih yang bisa kamu ambil dari LO? Oke, lesson learn nih ya Mas. Yang pertama adalah karena ketemu sama orang-orang keren, itu satu hal yang paling saya tanamkan, yang paling saya ingat sampai saat ini itu adalah never settle for the next best thing. Never settle for the next best thing. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang udah kita lakukan lah gitu intinya. Karena sebelumnya udah pernah ini Mas, udah pernah menang lomba tuh Mas, menang lomba The Best Contact Center Indonesia. Terus saat itu awalnya kan aduh pengen istirahat deh, apply nggak ya LO ini, coba nggak ya gitu, kan udah pernah udah capek gitu buat lombanya, tapi ternyata pas ketemu dengan teman-teman rekan-rekan LO itu benar-benar mengingatkan kalau misalnya yang udah saya lakuin sebelumnya itu nggak ada apa-apanya gitu loh Mas. Jadi kayak kita emang harus terus berusaha untuk ngelakuin yang terbaik, dan kalau misalnya ada kesempatan kita coba kayak gitu Mas. Terus yang kedua adalah pada saat pelaksanaan kegiatannya sendiri, pentingnya kita itu memiliki kemampuan untuk agile, gitu, kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri. Karena pada saat pelaksanaan acara sendiri banyak banget perubahan. Dari bulan November itu kita kan pembekalan Mas, dan pembekalannya itu semuanya konsepnya itu tentang Bali gitu ya. Pokoknya kayak kita bahkan udah ngafalin denah Ngurah Rai, kemudian udah ngafalin Nusa Dua tuh gimana sih denahnya kayak gitu, terus juga hotel-hotel di sana, walaupun secara virtual ya Mas. Dan tapi ternyata beberapa minggu sebelum pelaksanaan acara itu kegiatannya dipindah ke Jakarta. Jadi kayak, aduh ini kayak harus belajar hal baru lagi kan, harus belajar yang dari nol gitu. Jakarta di mana, maksudnya pelaksanaan di Jakarta itu di bagaimana dan lain-lain. Pun pada saat hari H, banyak banget perubahan. Waktu itu aku megang OECD kan Mas legasinya, dan dari OECD ini ada 4 orang yang datang. Skema awalnya adalah 3 orang datang tanggal 15, 1 orang datang tanggal 16. Aku lupa ya, 14 sama 15. Ini kayaknya udah lupa-lupa ingat juga, pokoknya Hamin 1 sama Mas Arya gitu ya. Nah, dan ternyata 1 hari sebelum kedatangan yang pertama itu Mas, diinfokan kalau misalnya 1 orang ini dia datang besoknya gitu. Jadi kayak memang hal-hal yang kayak gitu harus kita bisa antisipasi, dan tentunya kalau misalnya kayak gitu kan berarti mobil yang dipakai beda gitu kan Mas. Kan kalau misalnya orangnya 3 itu mobil yang dipakai beda, jenis mobilnya beda. Terus nanti juga nanti pas di hotel juga akan berbeda kayak gitu. Berarti intinya penyesuaian ya, harus benar-benar menyesuaikan diri tuh, dan menyesuaikan dirinya nggak boleh lama-lama gitu ya, harus sesegera mungkin kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru gitu. Apalagi kan namanya keadaan kan kita nggak pernah prediksi kapan akan berubah gitu kan ya. Iya, bener banget Mas. Oke, next An, selama jadi LO nih dari mulai tahun 2021 sampai dengan hari ini, pernah ada kendala nggak? Kalau ada, apa itu? Kendalanya mungkin kemarin ya Mas, pada saat hari H menjemput delegasi itu kena COVID sih, kayak 1 jam, literally 1 jam sebelum ke bandara menjemput delegasi itu udah janjian tuh Mas sama driver dan yang lain, sama teman-teman yang mau berangkat bareng ke sana, tapi aku antigen dan hasilnya reaktif. Terus aku harus kayak apa ya, karantina gitu setelah PC, dan setelah antigennya reaktif itu kan langsung PCR tuh, besoknya keluar dan ternyata positif. Jadi kayak aku pindah ke hotel karantina gitu Mas, bukan di hotel pelaksanaan acara lagi gitu. Itu sedih banget sih. Ini kayak pelajaran gitu ya. Gak apa-apa kan kita juga nggak pernah berharap untuk sakit kan, emang keadaannya harus kayak gitu ya, mau gimana lagi. Iya benar banget Mas. Udah bisa move on kan ya An? Alhamdulillah, dan alhamdulillah ya udah ini ya Mas, udah
dapat kesempatan untuk berinteraksi dengan delegasinya, bahkan pas aku sakit kayak dikasih hadiah gitu-gitu dari Paris. Soalnya OECD kantornya di Paris, jadi kayak dapat oleh-oleh dari Paris gitu. Jadi bisa walaupun belum bisa ketemu langsung gitu ya, tapi mungkin udah pernah gitu kan ya ketemu langsung, nggak mungkin belum pernah gitu kan. Tapi Bener banget. komunikasinya tetap lancar kan ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Cuman ya itu tadi memang nggak bisa interaksi secara langsung karena positif tadi kan ya. Iya, itu mungkin semoga kedepannya nggak positif lagi, amin. Jangan lagi, semoga nggak Iya. lagi. Oke, next An. Nah, mewakili generasi penerus yang proaktif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi terus nih. Sejauh mana sih kamu optimis terhadap kualitas SDM kita? Ini kayaknya pertanyaan paling berat deh, Mas. Kayaknya semuanya berat deh. Iya. Sejauh mana optimis sih gitu ya, optimis. Menurut aku generasi yang sekarang, yang centennial gitu ya, yang kelahiran 95 sampai 2000-an, itu anak-anaknya penasaran. Jadi kayak mereka kepo banget terhadap sesuatu yang baru dan mereka kepo untuk mencoba hal baru. Dan sebenarnya ini juga bisa dikaitkan dengan generasi pembelajar nggak sih Mas, kalau di BPPK gitu ya. Dan contohnya teman-teman aku di sini, di KPPN Bima, itu ketika diminta untuk melakukan sesuatu, itu mereka mau melakukan sesuatu tersebut walaupun mereka harus belajar dari nol, kayak gitu. Dan ini tentunya merupakan sebuah, apa ya, opportunity gitu ya bagi organisasi, dan juga peran BPPK yang kayak memfasilitasi kita untuk belajar hal baru itu sangat diperlukan ya Mas. Kayak kemarin tuh yang belajar tentang OBS, itu yang pas ngopi hitam ya kalau nggak salah, belajar tentang OBS itu keren banget sih menurutku, dan itu bisa bikin kita tahu hal baru dan kita bisa mengembangkan skill juga di sana gitu kan. Selain itu juga apalagi dengan opportunity tersebut, dengan peluang-peluang tersebut, generasi yang suka belajar dan suka ngepoin hal-hal baru tadi didukung oleh kebijakan organisasi. Jadi kalau di DJPB dari kantor pusat itu sangat concern banget gitu ya Mas dengan anak-anak centennial. Bahkan anak-anak centennial itu diminta untuk bikin konten, anak-anak centennial diminta untuk bikin tulisan, yang kayak gitu-gitu. Bahkan ada bincang khusus dari Dirjen dengan generasi centennial. Kayak insya Allah bakal berjalan dengan lancar gitu ya, amin. Amin. Apapun yang direncanakan. Bener ya tadi kataan bilang ya, generasi sekarang tuh banyak yang apa ya, penasaran gitu kan ya, dan misalkan sedikit latah juga ya kalau misalkan jadi kayak misalkan kita ngelihat kantor sebelah nih, kantor sebelah bikin kayak gitu, kita juga dong, masa kita ketinggalan gitu kan. Banyak yang kayak gitu nggak sih kan. Terus kalau belum bisa kita kepo-kepo ke kantor sebelah nih, ini gimana sih bikin kayak gini tuh, kepo-kepo terus belajar dan akhirnya bisa sama gitu kan ya. Nah memang rasa penasaran itu tuh, dan insya Allah rasa penasaran ini juga didukung dengan lingkungan organisasi yang makin hari makin membaik gitu ya, alhamdulillah. Dan juga dengan apa sih namanya slogan BPPK tadi, tanpa melajar, itu benar-benar insya Allah didukung oleh banyak pihak ya insya Allah. Kalau bahasa Jakselnya FOMO ya Mas, fear of missing out. FOMO, dikit-dikit FOMO gitu, pengen ini pengen itu. Oke, terakhir nih An. Wah, udah terakhir, sedih banget ya, gak kerasa nih udah semua pertanyaan. Pertanyaan Mas Taufik ini ya menarik juga, jadi gak kerasa. Gak kerasa banget nih. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Aan nih. Apa harapan kamu untuk rekan-rekan ASN muda di luar sana? Gak hanya Kementerian Keuangan nih An, untuk teman-teman di kementerian lembaga lainnya, baik itu kementerian lembaga pusat dan juga teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Gimana nih? Harapan Aan? Harapannya semoga bisa semakin berkolaborasi gitu ya Mas. Jadi instead of berkompetisi, kita berkolaborasi. Karena sekarang aku jujur sedang mengikuti PJJ juga dari Kementerian Kominfo yang beasiswa GTA itu loh Mas. Oh iya. Yang tentang teknologi gitu, government teknologi apa gitu ya. Dan di situ banyak kenalan dengan teman-teman yang dari Pemda, kemudian teman-teman yang dari KL lain, bahkan teman-teman yang kayak guru kayak gitu.
Dan kelihatannya kalau misalnya di ruang kelas yang cuma berisi 28 orang itu, kalau misalnya mereka bisa berkolaborasi satu sama lain, itu hasilnya bakal bagus banget sih Mas. Maksudnya kolaborasi di sini nggak cuma dalam bentuk bekerja sama bikin project gitu ya, tapi bahkan dalam bentuk transfer of knowledge gitu, kayak sharing-sharing, kayak sekarang nih Mas, kita sharing-sharing. Kemenkeu satu gitu ya, itu bakal impactful banget sih ke depannya. Kan setiap orang, setiap organisasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bisa sama-sama mengerjakan itu, mungkin nanti yang muncul itu hanya kelebihan, gitu. Kekurangannya sudah tertutupi. Benar banget yang Aan bilang, kita daripada kita bersaing, jadi lebih baik kita berkolaborasi gitu, karena banyak hal-hal yang bisa dicapai gitu kan ya dari kolaborasi ini. Kalau bersaing ya eh, timbulnya malah jadi iri-irian, cemburu-cemburuan gitu kan ya, kayak malah membanding-bandingkan gitu kan, malah nggak bagus kan ya, jadi hasil outputnya tuh jadi nggak bagus, dan jadi dari output yang nggak bagus ya outcome-nya juga jelas nggak bagus gitu kan ya. Jadi memang bener, Iya, daripada bersaing lebih baik kita berkolaborasi. benar Oke, banget well Mas. said Aan. Apalagi kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar gitu kan ya, Bener. sama-sama. Kayak G20 ini sendiri kan itu mencerminkan sesuatu yang kolaborasi gitu kan, bukan Mm-mm, dari bersaing. Jadi bener banget. kalau misalkan berkolaborasi kita pasti bisa gitu ya. Oke, terima kasih Aan, well said, tentang banyak banget nih insight-insight baru ya. Jadi saya jadi benar-benar terbuka, yang tadinya saya memberikan ilmu pengetahuan ke Aan, sekarang dari Aan saya dapat pengetahuan banyak banget nih, apalagi Waduh. terkait G20, LO. Jadi kedepannya saya misalkan mau daftar LO tuh ada gambaran gitu loh, ngapain sih LO ini, kemudian gimana sih nanti proses seleksinya, mungkin ada dapat gambaran-gambaran itu. Nah, ada closing statement dari Aan, kami silakan, mungkin ada. Oke, boleh Mas. Jadi berdasarkan, Alhamdulillah bersyukur banget pada hari ini bisa dapat kesempatan sharing-sharing di Popcorn ya BDK Pontianak. Dan berdasarkan pengalaman selama Latsar, kemudian pengalaman jadi LO di G20, dan pengalaman kerja selama ini, sebenarnya ada satu hal sih Mas yang paling aku tekankan gitu ya di dalam hidup aku, untuk aku sendiri adalah jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Karena kalau misalnya kata Tokopedia, mulai aja dulu. Dan kalau kata Gojek, pasti ada jalan. Sekian dari aku, terima kasih. Well said, wow, luar biasa banget ya memang. Oke, cukup sekian kawan kami dimanapun Anda berada, kita ngobrol-ngobrol sama Anya, mungkin insya Allah semua yang sudah kami tanyakan, insya Allah sudah tersampaikan semua, dan semoga senior ini, senior favorit kawan kami semua dimanapun Anda berada, bisa memberikan insight baru, kemudian bisa memotivasi juga, karena banyak banget tadi kata-kata dan juga kalimat-kalimat motivasi dari Aan yang sudah disampaikan. Dan happy watching, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa dikasih sedikit komen, dan juga jangan lupa untuk di share kemanapun itu, ke keluarga, ke teman-teman, ataupun ke kerabat terdekat. Oke, oke Aan, sedikit promosi, mungkin pengen promosi Instagramnya. Oh, boleh Mas. Teman-teman yang pengen connect, yang pengen apa ya, menjalin relasi ya, karena new networking endless possibilities kan gitu tadi ya Mas di awal. Betul. Bisa kita follow-followan di Instagram @aan_idham. Oke, Malu terima gue kasih. promosiin. Jangan lupa follow juga ya di Instagram Aan nih. Kalau misalkan saya aja sebagai mantan wali kelasnya ini sangat termotivasi ngeliat story-story Aan nih. Jangan lupa di follow di @aan_idham. Gitu kan ya? Ya, betul Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Baik, kami tutup terlebih dahulu. Popcorn. Apa ya? Terima kasih, cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe di BDK Pontianak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa di share. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik dan teman-teman semua.